Assalamualaikum, balik lagi sama aku, Verika Sumeta. Jadi di beberapa video yang sudah aku upload, pasti ada yang nanya, Kak emangnya krim apa sih yang dipakai sebelumnya sampai bisa breakout parah kayak gitu? Krim abal-abal apa sih Kak yang dipakai? Kasih tahu dong skincare abal-abalnya apa? Aku takut pakai itu. Tenang guys, aku berharap kalian itu nggak pakai krim yang sama kayak aku. Karena menurut aku krim ini kayak cuma beberapa orang yang tahu dan dia hanya jual di Instagram dan Shopee. Jadi kayaknya kalian aman deh. Kayaknya cuma aku yang kena. Dan aku juga bukan menyalahkan krim ini ya. Aku nggak 100% pure nyalahin skincare ini. Karena emang aku juga sebelumnya ada riwayat pakai krim yang lain, tapi aku udah nggak bisa kasih tahu karena emang udah bener-bener nggak ada lagi loh wadahnya atau namanya pun aku lupa gitu. Dan setelah itu aku pun lanjut pakai si serum. Jadi aku juga nggak tahu kesalahan aku itu sebenarnya di mana. Pesan dari aku, kalian sebelum pilih skincare kalian cek dulu ada BPOM-nya, terus ada halalnya atau enggak. Karena aku di situ ada kesalahan, aku emang kurang teliti, aku nggak lihat-lihat dulu ada halalnya atau enggak. Jadi ya seperti itulah. Jadi cukup aku aja yang merasakan hasil dari krim abal-abal yang itu gitu ya guys. Sekarang aku mau kasih tahu dulu riwayat aku sebelumnya. Kita flashback dulu sedikit sampai aku catet nih, karena aku bakal ceritain ke kalian gimana perjalanan jerawat aku yang sekarang. Kurang lebih hampir setahun ya aku pakai skincare ini, tapi yang aku inget aku cuma ada fotonya dari bulan Desember tahun kemarin. Oke, kita mulai ya dari yang pertama. Aku bener-bener cerita ini dari bulan Desember tahun kemarin yang aku pakai skincare abal-abal ini. Desember tanggal 21 itu aku kayak gini kondisi wajah aku. Di situ aku memutuskan untuk mencari skincare. Ketemulah di situ skincare dia. Skincare dia ini ya skincare abal-abal, atau aku pun nggak tahu ya abal-abal apa enggak. Akhirnya bulan Januari 2020 aku itu mulai pakai skincare. Skincare dia ini aku pakai, dan bulan Februari aku nggak sempet moto gimana kondisi wajah aku setelah pakai si krim dia ini. Lanjut ke bulan Maret. Bulan Maret itu udah mulai kelihatan tuh perubahannya. Bulan Maret udah kelihatan perubahannya. Di bulan April itu wajah aku itu makin membaik. Jadi kayak makin bagus muka aku. Jadi kayak wah, udah nemuin skincare yang bagus nih gitu kan. Kayak wah, mau lanjut lagi deh gitu. Jadi kayak wow gitu kan. Setelah itu bulan Mei, muka aku itu putih bener-bener putih, tapi kayak ada jerawatnya itu malah muncul. Di bulan Mei itu aku lanjut terus pakai si skincare dia ini sampai bulan Juni awal. Di Juni awal itu muka aku udah bagus lagi, udah putih lagi, terus kayak tinggal bekas-bekasnya aja kan. Di situ aku memutuskan tetap aku pakein. Aku nggak mau tahu aku harus bagus dengan skincare ini. Yang ada di otak aku itu kayak gitu, aku mau bagus dengan skincare ini. Sampai ke Juni tanggal 23, aku itu udah mulai ngerasa bagus banget nih muka aku pakai skincare ini. Kayak aku udah menemukan nih skincare yang bagus untuk wajah aku yang berjerawat ini. Dan muka aku pun kayak bener-bener putih gitu loh. Karena emang anaknya kurang bersyukur, akhirnya aku memutuskan tetap aku pakein sampai bener-bener kinclong tuh muka. Gitu ceritanya guys. Aku pakein sampai bulan Juli akhir kan. Beneran kan tuh cocok banget nih skincare, aku sampai ngomong kayak gitu. Akhirnya muka aku mulus lagi guys, mulus lagi, aku seneng akhirnya muka aku sembuh lagi. Jadi dia tuh kayak sistemnya itu kalau kita udah habis nih krimnya, terus kita pesen lagi, kayak setiap bulan itu kayak ganti-ganti loh, nggak konsisten dengan krimnya itu. Jadi makanya setiap bulan itu aku itu kayak sebulan ini bagus, sebulan ini bisa timbul lagi jerawatnya, karena kayak dia nggak konsisten ngasih aku krimnya. Bulan Agustus muka aku udah bersih, tapi masih ada beberapa jerawatnya. Tetap ya guys, kalau masih ada jerawat masih aku mau pakein tuh si krimnya.
Setelah itu Agustus akhir muncul lagi, aku pesen lagi skincare-nya karena kan kayak 1 bulan atau 1,5 bulan itu skincare-nya itu habis karena emang. Dan di puncaknya itu bulan September. Di bulan September itu aku bener-bener kayak udah, wah kok makin hancur malah. Jadi bagusnya itu kalau nggak salah cuma bulan Juni atau Juli gitu ya, aku juga lupa. Nanti aku kasih tahu fotonya. Di bulan Juni atau Juli itu yang benar-benar muka aku bagus. Setelahnya tuh kayak setiap dapat krim baru muka aku muncul lagi jerawatnya, krimnya habis bagus, aku beli krim lagi mukanya lagi jerawatnya muncul lagi, kayak gitu terus. Dan puncaknya itu di bulan September, kayak boom, wow, malah makin banyak jerawatnya gitu kan. Aku sampai kayak bolak-balik ngeliat HP dan ngomong sama kalian karena kayak aku takut keliru dengan tanggalan atau dengan bulannya. Jadi aku kayak nggak mau keliru. Jadi maaf ya kalau aku sambil ngeliat-ngeliat handphone. 25 September itu udah bagus nih, muka aku udah mulus. Akhirnya aku stop si krim ini karena aku ngerasa udah bagus nih ya wajah aku bulan September itu. Akhirnya aku diemin muka aku, kayak ya nggak aku pakein apapun, kayak skincare aku nggak pakein skincare selama 5 hari kalau nggak salah. 5 hari aku diemin itu muka aku. Akhirnya aku memutuskan untuk aku pakai si serum. Buat kalian yang penasaran serumnya apa, udah aku kasih tahu di video aku yang pertama banget. Itu udah aku kasih tahu aku pakai serum apa. Tapi bodohnya aku malah aku pakein serum itu satu muka. Bukannya aku pakainya itu kayak ditotol-totol aja di jerawat, tapi malah aku saking semangatnya nemu skincare baru nih, pasti cocok nih, pasti cocok. Ternyata malah nggak cocok guys. Nih kalian bisa lihat sendiri fotonya, hasilnya malah kayak gini. Malah jidat aku dan pipi aku kayak malah timbul jerawat lagi, padahal sebelumnya udah bagus gitu. Aku juga nggak tahu itu emang nggak cocoknya di serum ini atau di krim aku karena aku lepas gitu kan. Karena udah ketergantungan di krim ini, aku lepas jadi malah muncul lagi jerawatnya. Tapi emang kebetulan karena aku lagi pakai si serum ini, jadi aku nyalahinnya serum. Jadi aku juga nggak tahu, aku nggak bisa nyalahin sih, ya emang salah aku. Nah akhirnya setelah itu aku ngerasa udahlah, aku udah di titik capek gitu kan untuk ngerasain jerawat aku yang muncul-muncul terus. Akhirnya aku memutuskan untuk langsung hari itu juga ke klinik kecantikan Athena. Aku memutuskan itu. Jadi selama aku di klinik kecantikan Athena itu emang prosesnya nggak cepet ya guys, nggak praktis, nggak yang langsung bagus banget gitu. Tapi emang harus semua dikeluarin dulu, jerawat-jerawat yang hasil dari krim-krim yang aku pakai sebelumnya itu kayak dikeluarin semua, di detox ya kalau kata aku mah ya, di detox. Terus akhirnya muka aku tuh kayak jadi breakout di 2 bulan aku pakai Athena. Jadi kalau kalian pergi ke klinik atau ke SPKK, kalian itu nggak bisa proses dengan cepat, tapi kalian itu memakan waktu yang lumayan lama. Kayak aku udah waktu 3 bulan, alhamdulillah wajah aku sekarang udah makin membaik. Jadi buat kalian yang nggak sabaran, kalian mending ya udah pakai aja skincare yang abal-abal. Tapi kalau kalian mau kulit kalian sehat, kulit kalian bagus, kayak kedepannya juga makin bagus gitu loh, kalian harus pilih yang benar-benar skincare yang aman dan ber-BPOM. Karena kayak aku nanti menyesal di akhir. Cukup aku aja ya guys yang merasakan. Sekarang alhamdulillah setelah aku di Athena 3 bulan, semua jerawat aku udah di detox, sudah dikeluarin semua racun-racunnya. Alhamdulillah udah kayak mendingan banget tuh. Udah yang sebelumnya aku sempet kayak gini karena efek si krim abal-abal yang sebelumnya. Aku bener-bener nyesel banget sih pakai krim yang seperti itu. Oke guys, sekarang aku mau tunjukin produknya. Sebenarnya dia itu nggak jual cuma krim malam, krim pagi, toner, facial wash, tapi dia ada produk lainnya kayak gelnya dan ada satu lagi face mistnya. Tapi aku sempet pakai juga, tapi aku kurang cocok gitu kan. Jadi aku tunjukin yang aku ada aja ya guys. Nih, tara, ini facial wash dan ini krim. Nih, jadi ini facial washnya warnanya itu putih guys, putih. Silau aku mau tunjukin. Nah ini facial washnya mau aku tunjukin sama kalian.
bentukannya gimana. Nah, kayak gitu deh. Wanginya itu kayak sabun mandi gitu guys, beneran deh, tuh kayak sabun mandi. Selanjutnya aku masih ada ini krim malamnya. Krim malamnya itu aku masih ada karena emang disuruh disimpannya di kulkas. Bentuknya itu kayak ya kayak krim pada umumnya aja sih. Ini masih aku simpen di kulkas sih. Dan dia tuh kayak gini, teksturnya itu kayak dan kenapa bisa aku bilang abal-abal? Karena menurut aku di sininya itu stikernya itu nggak ada halal, nggak ada juga BPOM-nya. Jadi menurut aku ya udah aku bisa menyimpulkan ini abal-abal gitu kan. Di sini cuma ada tulisan kegunaan dan cara pemakaian. Begitupun dengan krim malam. Krim malamnya itu cuma ada kegunaan, nggak ada ingredients, dan ini nggak ada halalnya juga. Sama berat, cuma ada berat. Dan kayak simpannya itu di mana aja, udah nggak ada lambang halal, nggak ada juga BPOM-nya. Jadi ya udah salah aku. Intinya dari aku, kalian nggak boleh pakai krim yang sembarangan. Pokoknya kalian harus ngecek lagi ya, mau skincare apapun itu kalian harus cek ada BPOM dan halalnya apa enggak. Karena kalau udah ada BPOM dan halalnya itu udah pasti aman dan kalian bisa pakai produk itu. Misalnya kalau emang kalian jerawatan atau emang breakout gitu, ya mungkin emang nggak cocok, bukan karena krim itu abal-abal gitu ya guys. Aku nggak mau kalian nyesel kayak aku nantinya, karena nanti kalau udah nyesel malah makin banyak duit yang harus dikeluarin. Awalnya kalian beli skincare ini emang murah, tapi setelah kalian mengalami kayak aku, itu bakal kayak duit yang kalian keluarin itu lebih banyak lagi untuk ngebagusin muka kalian yang udah parah karena si krim abal-abal ini. Jadi saran aku, udah stop pilih skincare yang abal-abal atau yang nggak ber-BPOM. Makasih yang udah nontonin video aku. Kalian bisa ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Buat kalian yang masih pakai skincare abal-abal, mending kita hijrah yuk sama-sama. Kayak aku nih udah mulai hijrah ke skincare yang lebih aman, yang ber-BPOM dan halal tentunya. Sekian video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.